Dan ini waktunya untuk menjalankan audit tahunan. Baik Bu, kami akan segera menghubungi KAP. Baik, minta tolong untuk segera menghubungi ya, dan tolong ditentukan tanggal pertemuannya. Selamat pagi Bu, benarkah ini dengan KAP? Pagi Bu, benar ini dengan saya Arum selaku sekretaris dari kantor KAP. Ada yang bisa dibantu? Kami dari PT Maju Jaya ingin menjadwalkan pertemuan terkait audit perusahaan kami. Baik Bu, untuk hal tersebut kami akan diskusikan terlebih dahulu dengan tim kami. Nanti kami hubungi kembali ya. Permisi, selamat pagi Pak Raka. Aku juga baru punya apa ya? Punya Begini, kami tadi dapat telepon dari PT Maju Jaya. Mereka minta tolong untuk mengaudit perusahaannya. Jadi bagaimana kelanjutannya Pak Raka? baik, informasi kita sudah terima. Mari kita diskusi saja. Namun baru panggilkan manajer dan staf lainnya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Saya tadi dapat omongan dari Bu Arum mengenai klien kita. Kami baru menjelaskan ini. Saya tadi pagi mendapatkan telepon dari PT Maju Jaya. Mereka menginginkan kita untuk mengaudit perusahaannya. Baik, untuk selanjutnya bisa menghubungi Ibu Olivia secara jadwal atau secara tanggal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari Pak Raka. Mari saya. Selamat pagi saudara sekalian. Terima kasih atas kedatangannya. Langsung saja kepada inti dari ini semua. Iya baik, selamat pagi Pak Raka, kami siap seperti biasanya. Oke, Ibu Nita, kami sudah menelaah beberapa gambaran umum terkait bisnis PT Maju Jaya. Ada beberapa hal yang sedikit menarik perhatian kami di kuartal terakhir. Mungkin bisa dijelaskan terkait hal tersebut? Baik Ibu Olivia, terima kasih. Kali ini dikarenakan pasar cukup dinamis, mengakibatkan margin yang kami dapat cukup tertekan karena harga bahan baku. Namun untuk penjualan kami masih menunjukkan tren positif. Baik, selanjutnya untuk Ibu Melani terkait proyek pabrik baru di Karawang. Di sini kami mencatat nominal yang cukup signifikan. Apakah kapitalisasi asetnya sudah final per 31 Desember kemarin, Bu? Ini menyangkut asersi penilaian di aset. Baik Bu Alvina, jadi untuk dokumen kelengkapan fisik dan legalnya sudah selesai, dan untuk kapitalisasinya ini seharusnya juga sudah final, dan yang menangani hal tersebut ada Bu April. Baik, kami akan mencatat hal itu. Oh iya Bu April, laporan keuangan interim menunjukkan kenaikan yang signifikan pada pendapatan jasa, padahal fokus utama pada pendapatan manufaktur. Ini membutuhkan perhatian pada asersi klasifikasi pendapatan. Benar, kami sudah melakukan pencatatan sesuai dengan standar, namun kami harus menunggu hasil dari pihak penilaian sebagai pelengkap dokumentasi. Oke, kalau begitu sudah clear ya, Bu April, Bu Anissa. Sedikit kita berpindah ke area pendapatan. Bagaimana perusahaan memastikan tidak ada penjualan fiktif yang menyusup
Dan bagaimana perusahaan memastikan semua penjualan masuk di periode yang tepat. Hal ini mengevaluasi asersi, keterjadian, dan bisa batas. Jadi seperti ini Pak Raka, untuk menghindari hal tersebut, setiap pesanan harus ada purchase order dari pelanggan. Diverifikasi tim penjualan, baru diproses ke gudang. Faktor otomatis tersebut setelah konfirmasi pengiriman, sistem akan mencegah penerbitan faktur jika barang belum dikirim. Sedangkan bisa batas, kami selalu mencocokkan tanggal faktur dengan tanggal delivery order dan tanggal pencatatan di sistem. Penjualan akhir tahun diperiksa ketat oleh 2 orang. Oke, sudah dipahami ya. Kalau untuk persediaan, bagaimana perusahaan memastikan saldo yang ada di buku sama dengan yang ada di gudang? Dan bagaimana dengan persediaan yang sudah usang atau rusak? Ini terkait dengan asersi keberadaan dan penilaian. Jadi setiap barang yang masuk dia itu harus dilakukan oleh PO. Fisik dan sistem harus sinkron dalam 1 kali 24 jam. Kemudian barang usang atau proses write off yang disetujui oleh Bunita setelah inspeksi tim dan pertimbangan nilai realisasinya. Untuk menguji dan kewajiban di sana, bagaimana jika ada penambahan aset tetap? Apakah ada bukti kepemilikan yang valid, Bunita? Setiap akuisisi pasti memiliki akta atau surat kepemilikan yang disimpan di bagian legal dan tidak ada aset sewa guna usaha yang diklaim oleh kami di Neraca. Jadi sekarang kita akan lanjut membuktikan klaim-klaim tersebut ya, Ibu Bapak. Mungkin Ibu Vina, Bu Arum, kita bisa tes prosedur spesifik kita ya. Untuk piutang usaha, guna menguji asersi keberadaan dan penilaian, di sini kami akan melakukan prosedur konfirmasi eksternal ke 10 perusahaan terbesar. Lalu, Bu Arum akan mengambil sampel piutang yang izin lebih dari 90 hari dan meminta penjelasan dari Bu April dan Bu Anissa mengenai status kolektabilitasnya. Betul, dan untuk utang usaha, saya akan melakukan prosedur search for unrecord liabilities. Saya akan memeriksa pembayaran besar yang dilakukan oleh PT Maju Jaya di bulan Januari dan Februari 2025 untuk mencari kelengkapan utang yang seharusnya dicatat di tahun 2024. Kalau begitu, kami akan mempersiapkan bukti-bukti pembayarannya Bu Arum karena sudah kami simpan rapi bukti-bukti tersebut. Baik, selanjutnya untuk pendapatan, demi menguji asersi, keterjadian dan akurasi, kami akan memilih sampel faktur penjualan dari brand-brand tertentu dan melakukan voting. Kami akan menelusuri faktur tersebut ke dokumen pendukung seperti delivery order dan bukti penerimaan pelanggan. Kami juga akan melakukan analisis rasio terhadap margin laba kotor untuk mengidentifikasi fluktuasi yang tidak wajar. Kami bisa memberikan data volume penjualan dan strategi harga kami jika itu bisa membantu menganalisis variance. Oke, Bu Melani, untuk aset tetap yang sudah Anda sebutkan tadi, ada pembangunan pabrik baru, kami akan melakukan prosedur verifikasi fisik aset yang sudah diakuisisi untuk menguji asersi keberadaan. Kami juga memeriksa bukti kepemilikan, tanggal perolehan, dan apakah kapitalisasinya sudah sesuai dengan PSAK untuk menguji asersi hak dan penilaian. Baik, kami juga memiliki catatan aset tetap di sistem IT kami yang dapat diakses oleh tim audit. Terima kasih, saya rasa ini sudah sangat jelas dan sekali lagi saya sangat berterima kasih atas kerjasamanya. Setelah semua bukti terkumpul dan dianalisis, kami akan menyusun laporan auditor independen kami. Terima kasih.
Baik, berdasarkan pemeriksaan kami, laporan PT Ngajujaya tahun 2024 disajikan secara wajar dalam hal yang material. Opini audit kami adalah wajar tanpa pengecualian. Sebagai catatan ya, kami menyarankan agar pengawasan atas piutang usaha yang menunggak lebih dari 90 hari itu lebih diperketat lagi. Terima kasih Bapak Ibu atas saran kerjasamanya. Rekomendasi tersebut akan kami tindak lanjuti ya, sebagai bagian dari perbaikan internal. Baik, dengan ini audit telah menyatakan selesai. Kami tunggu lagi audit selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak.